Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa Rizky Horyali dengan NIM 24010200044, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar. Tanpa memanjangkan video, mari kita lihat tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Baik, di sini saya dikasih sebuah rubrik dengan kriteria capaian yang harus saya capai agar saya bisa mendapatkan nilai di tugas akhir algoritma dan dasar pemrograman kali ini. Kriterianya itu ada 14 yang harus saya kuasai agar saya bisa mendapatkan nilainya. Dan selain 14 kriteria ini, saya juga diberikan sebuah kasus dan saya disuruh untuk memecahkan kasus ini dan membuat sebuah programnya. Kasusnya itu berupa Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 5 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk membedakan seluruh barang tersebut. Saya diminta Pak Tono untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, itu kasus yang diberikan kepada saya dan saya disuruh untuk memecahkan dan membuat programnya. Nah, di sini juga ada instruksi yang harus saya lakukan, yaitu pertama, buat dan jelaskan Biscode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Kedua, membuat dan menjelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga, yang terakhir yaitu buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut, yaitu datanya itu 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, saya tidak dibenarkan menggunakan fungsi boolean atau pustaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan instruksi pertama, yaitu membuat dan menjelaskan Biscode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pseudocode dan flowchart. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pseudocode. Pseudocode itu adalah langkah-langkah algoritma dalam bentuk tulisan yang menyerupai bahasa manusia. Ditulis dengan cara sederhana tanpa mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Berguna untuk merancang logika dan struktur program. Jadi ini langkah yang awal banget untuk kita untuk membuat sebuah program. Nah, ini Biscode pseudocode yang telah saya buat dari kasus Pak Tono tadi. Ini pseudocode yang saya buat ini berupa bentuk pseudocode logika. Jadi pseudocode itu ada dua bentuk, yaitu pertama itu kayak hampir sama kayak bahasa pemrograman, dia tuh kayak panjang gitu sama kayak program yang kita buat, ataupun satu lagi pseudocode berupa pseudocode logika. Nah, sini saya akan menjelaskan cuma pseudocode logikanya saja. Yaitu pertama, inisialisasi. Jadi inisialisasi ini kapasitas membawa dan kombinasi terbaik. Kedua yaitu iterasi, yaitu coba semua kombinasi perjalanan untuk kedua pembawa baik besar atau dan kecil.
Yang ketiga, hitung kapasitas. Jadi kita hitung kapasitas pembawa besar dan pembawa kecil. Hitung total barang besar dan kecil yang bisa dibawa. Jadi kita hitung berapa barang besar yang bisa dibawa dan berapa barang kecil yang bisa dibawa oleh pembawa satu atau dan dua. Yang keempat itu cek syarat, apakah sudah memenuhi syaratkah atau belum. Jika memenuhi kebutuhan barang dan total perjalanan lebih sedikit, simpan kombinasi tersebut. Yang kelima, outputnya. Outputnya itu tampilkan kombinasi perjalanan terbaik dan totalnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart, tujuannya dan simbol-simbolnya, dan menjelaskan flowchart yang telah saya buat dari kasus Pak Tono. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk mengvisualisasikan langkah-langkah atau alur dalam suatu proses, sistem, atau algoritma secara terstruktur. Flowchart menggunakan simbol grafis seperti oval, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan panah. Tujuan flowchart dibuat adalah untuk mempermudah pemahaman proses atau algoritma, menyederhanakan komunikasi antar tim atau individu. Ketiga, membantu mendeteksi kesalahan dalam proses. Nah, simbol-simbol dalam flowchart itu ada pertama yaitu simbol intinya itu pertama oval. Oval ini digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir proses, seperti kayak mulai, akhir, mulai, selesai, seperti itu. Yang kedua ada persegi panjang. Digunakan untuk langkah, proses, atau aktivitas. Yang ketiga ada belah ketupat. Belah ketupat digunakan untuk seperti membuat percabangan atau membuat keputusan atau kondisi seperti kayak iya atau tidak seperti itu. Yang keempat ada panah. Panah menunjukkan arah alur dari proses algoritma yang kita buat itu. Dan ada jajar genjang. Jajar genjang ini digunakan untuk digunakan untuk output dan input seperti itu. Nah, ini adalah flowchart yang telah saya buat dari kasus Pak Tono. Pertama di sini ada oval, beroval dengan tulisan mulai, berarti kita mulai programannya. Yang kedua ada selanjutnya menginisialisasi kapasitas pembawa dan kombinasi terbaik. Terus prosesnya algoritmanya berlanjut dengan tanda panah, yaitu dengan iterasi I untuk perjalanan pembawa satu barang besar. Nah, ini berarti iterasi I. Nah, selanjutnya setelah iterasi I ada iterasi J untuk perjalanan pembawa satu barang kecil. Terus ada iterasi K untuk perjalanan pembawa dua barang besar. Dan iterasi I untuk perjalanan pembawa dua barang besar. Terus di sini ada lagi prosesnya itu hitung total besar dan total kecil. Nah, di sini ada percabangannya. Kita menggunakan belah ketupat, yaitu apakah total besar dan totalnya yaitu barang besar dan total kecil barangnya itu adalah barang kecil. Nah, jika ada jika iya, maka prosesnya akan berlanjut ke hitung total operasi, yaitu menambahkan tadi iterasi I ditambah iterasi J ditambah iterasi K ditambah iterasi L, dan prosesnya berlanjut apakah total operasi dan total keduanya itu kombinasi terbaik. Nah, ini ada persamaan lagi. Jika iya, maka prosesnya akan berlanjut dengan perbarui kombinasi terbaik dan perjalanan. Jika tidak, maka dia akan balik ke atas. Balik ke atas, selesai. Dia ini selesai dari iterasi L, selesai iterasi K. Jika dia tidak ya, tadi kan percabangannya selesai iterasi J. Nah, ini selesai iterasi I. Nah, jika ini kan tadi kan dari percabangan ini berbagai kombinasi terbaik dan berjalan. Jika iya, maka dia akan naik ke atas lagi. Nah, terakhir yaitu jika tidak, maka selesai iterasi I itu adalah tampilkan kombinasi terbaik. Nah, selesai.
Sesudah tampilkan kombinasi terbaik, maka program akan berakhir atau dengan selesai dengan eh, simbol oval selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan atau program yang telah saya buat dari kasus Pak Tono tersebut. Nah, di sini pertama ada fungsi void, hitung kombinasi optimal dengan tipe data. Datanya itu barang besar dan barang kecil. Di sini ada tipe data, datanya itu pembawa satu besar 2, pembawa satu kecil sebanyak 6, pembawa 2 besar sebanyak 1, pembawa 2 kecil sama dengan 5. Nah, di sini ada pengulangan dengan pengulangan for dan tipe data int dengan data i sama dengan 0, i kecil sama dengan barang besar dibagi barang satu besar ditambah satu. Nah, ini ada tipe data, tipe datanya itu menggunakan integer. Datanya itu ada i, j, k, l. Nah, di sini tipe data int lagi dengan data total besar sama dengan 1 dikali pembawa satu besar dalam kurung ditambah k dikali pembawa 2 besar. Nah, di sini ada percabangan dengan percabangan if. Jika total besar lebih besar sama dengan barang besar dan total kecil lebih kecil sama dengan barang kecil. Dengan tipe data integer, datanya itu total operasi. Jadi total operasi tadi datanya itu ditambah data i, ditambah j, ditambah k, ditambah l. Di sini if jika total operasinya itu kecil dari kombinasi terbaik sama dengan total operasi. Nah, perjalanannya itu ada indeks 1, indeks 0 itu i, indeks 1 itu j, indeks 2 itu k, dan perjalanan indeks 3 itu l. Nah, ini menggunakan array. Nah, shikoutnya itu atau keluarannya itu adalah pertama itu kombinasi terbaik untuk memindahkan barang. Terus pembawa satu, shikout lagi, array datanya itu perjalanan indeks 0, perjalanan untuk barang besar. Dan terus sini ada untuk shikout pembawa 2-nya. Itu shikout perjalanan indeks 2, perjalanan untuk barang besar, perjalanan indeks 3, perjalanan untuk barang kecil. Nah, oke, itu udah shikout total perjalanan. Kita nanti hitung total perjalanan kombinasi terbaiknya. Dan ini adalah fungsi utamanya itu int main tipe data integer barang besar sama dengan 10, barang kecil sama dengan 15. Cout itu keluarannya itu menghitung kombinasi optimal untuk melakukan memindahkan barang. Coba kita lakukan run kode ini. Nah, setelah kita tadi saya mengerun kodenya, kita dapat menghitung kombinasi optimal untuk memindahkan barang, kombinasi terbaik untuk memindahkan barang. Jadi pembawa satu itu dapat membawa 5 kali perjalanan untuk barang besar dan 0 perjalanan untuk barang kecil. Pembawa 2 itu 0 perjalanan untuk barang besar dan 3 perjalanan untuk barang kecil. Jadi total perjalanannya itu adalah 8 kali perjalanan. Seperti itu. Baik, setelah tadi saya menjelaskan flowchart dan pseudocode-nya, selanjutnya saya akan masuk ke interaksi kedua, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu instruksi untuk kedua. Nah, kita lihat dulu apa sih kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu instruksi 3 itu mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Kriteria 4 mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstan dengan menunjukkan penggunaan pada kode program. Kriteria 5
mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Kriteria 6, mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. 7, kriteria 7, mampu menerapkan kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. 8, mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenis dengan membuat kode program secara langsung. 9, mampu menelar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Nah, itu adalah instruksi kedua. Nah, kita akan lanjut ke kode program. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam tipe data, yaitu ada 6 tipe data yang telah saya buat. Yaitu pertama integer. Tipe data integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti bilangan negatif, positif, atau nol. Sedangkan tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi tunggal. Sedangkan tipe data double digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi ganda. Jadi bedanya float sama double ini, float itu angka di belakang komanya itu lebih banyak daripada tipe data float. Sedangkan tipe data char digunakan untuk menyimpan satu karakter, yaitu misalnya huruf, angka, atau simbol. Sedangkan tipe data string digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter atau teks. Dan yang terakhir, tipe data boolean. Boolean ini disimpan tipe data ya yang digunakan untuk menyimpan nilai logika, yaitu true atau false. Nah, di sini saya telah buat codingannya atau programnya agar tidak memanjangkan waktu dan video. Nah, di sini saya buat itu integer umur 21, floatnya tipe data float digunakan untuk tinggi yaitu 81,5, double berat yaitu 80,3555. Tipe data char saya di sini menggunakan inisial, misalnya inisial A. Stringnya itu untuk nama, yaitu nama Ardi. Tipe data boolean digunakan untuk lulus, yaitu true. Nah, di sini ada keluarannya, yaitu cout nama, cout inisial, cout umur, cout tinggi, cout berat, dan cout status kelulusan. Nah, status kelulusan ini lulus apa tidak lulus. Nah, mari kita coba run codingan ini. Nah, outputnya itu keluarnya itu nama Ardi, inisial A, umur 21, tinggi 81,5, berat 80,355, status kelulusan lulus. Ini jadi ini adalah tipe data yang saya jelaskan pada video ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan variabel dengan konstanta. Pengertian dari variabel adalah tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama proses program dijalankan. Jadi datanya kita bisa rubah. Tapi berbeda dengan konstanta. Konstanta adalah tempat penyimpanan data yang nilainya tidak nilainya tetap dan tidak dapat berubah saat program dideklarasikan. Nah, ini contoh program yang telah saya buat sebelumnya tentang variabel dan konstanta, yaitu misalnya di sini tipe in nilai 87. Ini adalah contoh variabel. Nah, biasanya untuk konstanta itu biasanya digunakan kayak kata cost in, kayak cost in gini. Jadi kayak konstanta integer menilai 100. Nah, mari kita coba run kode ini. Nah, ini outputnya itu adalah nilai awal 87, nilai setelah diubah 90, nilai kedua 100.
Nah, saya di sini akan menjelaskan kegunaan array adalah kreasi array dan mengakses serta mengakses elemen array. Nah, apa sih array itu? Array adalah sekumpulan data yang bersifat sama dalam satu variabel. Kegunaannya itu untuk mengakses data yang banyak, yang data yang berindeks seperti itu. Nah, deklarasi array-nya itu seperti codingan yang telah saya buat sebelumnya, yaitu kita mempunyai 5 nilai yaitu 90, 85, 80, 88, 75 dan 95. Nah, di sini akan mengakses elemen array. Di sini menggunakan for yaitu pengulangan. Jadi jika eh, i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari 3, maka ini itu akan bertambah. Jadi ini akan berhenti apabila sampai dengan 3. Nah, di sini program akan memanggil indeksnya itu ya i. Nah, kita coba run program. Nah, di sini outputnya cuma ada 3 yaitu nilai ke-1 90, nilai kedua 85, nilai ketiga 88. Karena kan di sini kan tadi kita cuman memakai memanggilnya cuman 3 yaitu i sama dengan 3. Jadi sampai nilainya itu sampai 88 saja. Jika kita ganti 3 ini misalkan dengan 4, maka nilai yang output yang keluar itu nilai sampai ke nilai keempat. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Ini adalah program yang telah saya buat sebelumnya. Eh, jadi percabangan itu ada dua, yaitu menggunakan if dan percabangan switch. Nah, kita lihat dulu percabangan if-nya. Percabangan if-nya itu jika nilai lebih besar dan sama dengan 80, maka yang dicetak adalah grade A. Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 75, maka yang dicetak adalah grade B. Jika tidak ada keduanya dan antara kedua ini, maka yang akan dicetak adalah C. Nah, percabangan switch-nya itu percabangan switch-nya adalah apabila nilai-nilai yang di atas ini kita bagi 10, jika keluarannya itu 10, maka dia tetap akan keluar 10. Nah, kalau nilai di atas kita bagi 10, keluarannya 9, maka out-nya itu atau keluarannya itu ya cetakannya itu yang keluar adalah lulus dengan baik. Jika 8, jika eh, yang keluar adalah 7, maka keluarannya lulus. Nah, yang terakhir jika tidak semuanya maka tidak lulus. Nah, coba kita run kode ini. Nah, yang keluar itu adalah grade A lulus dengan baik. Selanjutnya saya akan masuk ke kriteria selanjutnya itu menelar kasus. Dan menelar kasus ini kita akan mencari apakah dia itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, di sini codingan yang telah saya buat di sini saya menggunakan if jika bilangan dibagi 4 sama dengan 0. Jadi apabila bilangan itu dibagi 4, hasilnya itu 0, maka dia keluarannya itu adalah bilang genap. Nah, jika tidak berarti dia akan keluarannya itu atau outputnya itu adalah ganjil. Coba kita run. Nah, coba kita masukkan angkanya itu 8. Nah, 8 itu adalah bilangan genap. Karena kan di sini kan jika bilangan itu dibagi 4 dan sama dengan 0, maka keluarnya itu adalah bilangan genap. Nah, coba kita ganti ya. Coba di sini kita run lagi. Coba di sini saya tulis bilangan 7. Nah, 7 adalah bilangan ganjil. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kriteria selanjutnya itu tentang perulangan. Nah, di sini perulangannya ada 3 yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan dual. Nah, perbedaan dari perulangan for, perulangan while, dan perulangan dual ini hanya terletak pada letak program saja. Nah, contohnya itu kayak
Support kita gunakan misalnya perulangan for gitu. Jadi for itu jika i sama dengan satu dan i lebih kecil sama dengan 7, maka i akan ditambah. Jadi jika i-nya itu kurang dari 7, maka ini akan terus bertambah. Jadi ini itu akan berhenti pada ya 7. Nah, seperti itu pula eh, dengan perulangan while dan duel. Contohnya coba kita lihat ya. Nah, ini adalah perulangannya. Perulangan duel, perulangan while, dan perulangan for. Seperti itu. Nah, pada kriteria selanjutnya itu ada tentang kasus perulangan. Nah, dalam kasus perulangan ini saya disuruh untuk memasukkan angka untuk tabel perkalian. Jadi kita membuat tabel perkalian di mana perkalian ini akan perulangan kayak perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nilai yang ditentukan. Misalnya kan kita tentukan di sini adalah perkalian sampai dengan 5. Cobaan. Soalnya di sini kita buat perkalian kita buat perkalian 3. Nah, perkaliannya itu sampai 5, yaitu 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5. Karena di sini kan kita buat di sini nilainya itu sampai dengan 5 saja. Jika kita rubah misalnya dengan 10, maka perulangannya sampai dengan 10 gitu. Setelah tadi saya telah menjelaskan instruksi-instruksi yaitu instruksi 1 dan 2, sekarang saya akan melanjutkan instruksi yang terakhir yaitu instruksi ketiga. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan, standar deviasi, dan memproses data-data berikut. Datanya itu ada sebagai berikut ini: 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Nah, dalam mengimplementasikan persamaan ini, saya tidak dibenarkan untuk menggunakan fungsi boolean atau pustaka. Nah, kita langsung aja ke codingannya atau programnya. Nah, ini adalah codingan atau programan yang telah saya buat sebelumnya. Di sini pertama kita data yang diberikan. Data yang diberikan kan tadi sesuai instruksi itu ada 3, 6, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Nah, di sini ada tipe data double data dan di bawahnya itu ada tipe data integer kita n sama dengan em, ukuran dari data dibagi ukuran dari array data indeks 0. Nah, indeks 0 itu ada berapa? Ada 3 di sini karena kan array itu penghitungnya mulai dari indeks 0. Nah, di sini untuk menghitung rata-ratanya adalah menggunakan tipe data double sum sama dengan 0. Nah, di sini ada pengulangan atau for. Add tipe data i sama dengan 0, i kecil dari n, maka i akan terus bertambah. Sumnya itu ditambah gitu. Nah, double kita menghitung mean sama dengan sum dibagi n. Terus menghitung varian. Di sini ada tipe data double varian sama dengan 0. Pengulangannya itu ada integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i-nya akan terus bertambah. Variance itu uh, array data indeks i dikurang mean. Nah, terus ada hitung standar deviasi. Nah, hitung standar deviasi ini ada tipe data double, std deviation, dan variance-nya. Terus yang terakhir tampilkan hasil. Si outnya itu adalah kita menampilkan hasil standar deviasinya. Kita coba run codingannya. Nah, seperti ini. Itu instruksi ketika dari tugas akhir algoritma dan dasar pemrograman. Cukup sekian yang dapat saya
jelaskan dari tugas akhir algoritma dan pemrogram dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.